Pada saat ini, di ruangan kepala sekolah, Kinran sedang merenung. Namun tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu dan hendak masuk. Orang yang masuk adalah Hulai. Mengetahui ini, Kinran tersadar. Ia lalu mendengar Hulai melaporkan jika Cui belum datang ke kelas. Mendengar Cui belum datang ke kelas, Kinran menjadi sedikit kesal dan berniat menelpon Cui. Akan tetapi, Kinran yang mencoba menelpon Cui, ia tidak menerima panggilan balasan dari Cui. Mengetahui Cui tidak menjawab panggilan dari dirinya, Kinran menjadi marah. Dan saat ini, Cui sedang berada di suatu tempat dan sedang melakukan tawar-menawar dengan seorang penjual. Penjual memegang sebuah kertas dan mengatakan harga kertas tersebut 1000 yuan. Akhirnya Cui mengeluarkan 1000 yuan dari dompetnya dan menanyakan dari mana kertas tersebut berasal. Penjual menerima uangnya dan memberitahu Cui kertas tersebut berasal dari suatu tempat 10 meter di depan. Setelah mendapatkan kertas tersebut, Cui melangkah pergi dan ia merasa telah tertipu oleh penjual tersebut. Alasan Cui membeli kertas ini adalah karena kertas ini bisa dibuat menjadi fuyuan atau sebuah jimat. Namun ketika Cui sedang berjalan, tiba-tiba dirinya melihat orang-orang berlari ke satu arah. Cui kemudian menghentikan seorang pria tua dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Pria tua tersebut buru-buru menjawab, ia ingin pergi ke suatu belelangan dan ingin membeli fuyuan. Dan saat ini ada seorang pria paruh baya yang berdiri di depan kerumunan. Pria ini bernama Master Yuge. Master Yuge mengatakan dirinya kali ini akan melelang 5 fuyuan buatannya. Berdiri di kerumunan, Cui merenung. Meski fuyuan buatan Master Yuge tidak canggih, tapi masih bisa berguna. Master Yuge lalu membuka kain dan memperlihatkan 5 fuyuan buatannya dan memberi harga awal 100.000 yuan. Mendengar harga yang ditetapkan, Cui tercengang. Ia meragukan apakah fuyuan tersebut bernilai 100.000 yuan. Namun tiba-tiba seorang gadis berkata sinis dan menyuruh Cui untuk tidak datang jika tidak punya uang. Gadis ini bernama Yukiao. Cui melihat Yukiao sambil menutup hidungnya. Dirinya mencium bau yang sangat wangi dari tubuh Yukiao. Karena bau yang sangat wangi tersebut, Cui merasa ingin bersin. Dan tanpa bisa menahan diri, akhirnya Cui bersin ke arah Yukiao berdiri. Yukiao pun terkejut. Ia melihat ada noda bersin di dadanya. Yukiao lalu menyuruh Cui minta maaf ke dirinya. Cui menolak untuk minta maaf, mengatakan ini semua salah Yukiao karena memakai kosmetik berlebihan. Mendengar Cui menolak untuk minta maaf dan bahkan menyalahkannya, Yukiao menjadi marah. Namun kali ini ada seorang gadis yang muncul dan menyuruh Yukiao untuk tenang. Gadis ini bernama Liang Xier. Melihat Liang Xier datang, Yukiao lalu menghampirinya dan memberitahu apa yang telah dilakukan Cui kepadanya. Yukiao menunjuk Cui, mengatakan Cui adalah pria kotor yang miskin. Mendengar hinaan Yukiao, Cui memegang bajunya, merenung. Ia tidak miskin, tapi hanya tidak cukup kaya. Liang Xier lalu minta maaf kepada Cui, mengatakan meski ucapan Yukiao kasar, namun ia adalah orang yang baik. Dan Liang Xier kemudian menyuruh Yukiao untuk menyudahi masalah ini dan mengingatkan tujuan datang ke sini. Yukiao pun menyerah dan berkata jika fuyuan Master Yuge dapat mengobati penyakit kakek Liang Xier.
Dan saat ini pelelangan masih berlanjut dan Fuyuan sudah mencapai harga 1 juta. Kemudian terlihat Liang Xi'er mengangkat tangannya dan menawar Fuyuan seharga 2 juta. Melihat Liang Xi'er menawar Fuyuan dengan harga tinggi, Cui berpikir jika Liang Xi'er berasal dari keluarga kaya. Akan tetapi, tiba-tiba ada seorang pria yang menawar lebih tinggi dari Liang Xi'er seharga 3 juta. Liang Xi'er pun tidak mau kalah. Ia lalu menawar 4 juta. Namun pria tersebut dengan santai menawar lagi 4,5 juta. Liang Xi'er tetap bersikeras untuk mendapatkan Fuyuan tersebut. Jadi ia meningkatkan harganya menjadi 5 juta. Melihat Liang Xi'er sangat ingin membeli Fuyuan, Cui kemudian menggunakan teknik Wang Qijue. Dengan teknik Wang Qijue, Cui melihat aura ungu membentuk sebuah tengkorak di dalam tubuh Liang Xi'er. Cui lalu menyarankan Liang Xi'er tidak membeli Fuyuan karena ini tidak bisa menyembuhkan penyakit keluarganya. Mendengar Cui, Liang Xi'er menjadi terkejut. Ia heran dari mana Cui tahu keluarganya mempunyai penyakit. Sedangkan di sisi lain, ketika Master Yuge mendengar Cui, dirinya menjadi marah dan menyuruh Cui untuk tidak bicara sembarangan. Cui menjelaskan, ia tidak mengatakan Fuyuan ini tidak berguna. Hanya saja Fuyuan ini tidak berguna bagi Liang Xi'er. Cui lalu menunjuk pria di sampingnya, mengatakan pria tersebut bukankah juga sudah menawarnya. Mendengar Cui, Master Yuge jadi lebih marah. Ia menyuruh Cui untuk diam dan tidak mengganggu pelelangan. Kemudian dari belakang Master Yuge, tangannya memegang Fuyuan yang mengeluarkan aura ungu. Aura ungu tersebut tampak mengarah ke Cui dan menempel di tubuh Cui. Cui tahu hal ini, tapi ia tidak peduli. Lalu ia mengatakan, Master Yuge akan mendapat bencana berdarah hari ini. Master Yuge tidak percaya dengan ucapan Cui, melainkan ia berpikir hari ini ia akan mendapat keuntungan besar. Merasa ucapannya tidak dipercaya, Cui melompat dan mendekati Master Yuge. Melihat Cui mendekatinya, Master Yuge mengeluarkan Fuyuan miliknya. Dan tampak Master Yuge membuat posisi menyerang dan bersiap menyerang Cui. Namun sebelum Master Yuge menyerang Cui, Cui meraih baju Master Yuge. Dan tanpa ragu-ragu, Cui langsung memukul wajah Master Yuge. Master Yuge mundur beberapa langkah ke belakang dan ia memegang wajahnya yang tampak kesakitan. Cui melihat Master Yuge. Ia sudah memperingatkan hari ini Master Yuge akan mendapat bencana berdarah. Mengetahui ia tidak bisa mengalahkan Cui, Master Yuge berniat kabur dan ia buru-buru meraih 2 lembar Fuyuan. Cui tidak peduli jika Master Yuge kabur, dan saat ini ia melihat 3 Fuyuan yang masih tersisa di atas meja. Liang Xi'er lalu terlihat menghampiri Cui. Ia ingin meminta penjelasan Cui mengenai penyakit keluarganya. Mendengar ini, Cui menjelaskan jika keluarga Liang Xi'er memiliki penyakit dengan gejala yang sama. Liang Xi'er pun bertanya, apakah Cui bisa menyembuhkan penyakit keluarganya? Cui pun menjawab, ia bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Namun ia tidak mau menyembuhkannya. Penyakit keluarga Liang Xi'er adalah kutukan. Dengan kekuatan Cui saat ini, akan sulit untuk menyembuhkannya. Mendengar Cui tidak mau menyembuhkan keluarganya, Liang Xi'er mengatakan ia akan memberikan uang berapapun yang Cui inginkan. Namun Cui tetap menolak dan menyarankan Liang Xi'er untuk mencari orang lain yang dapat menyembuhkan keluarganya. Setelah mengatakan semua ini, Cui pun pergi. Sebelum kekuatannya cukup, ia tidak ingin mengambil resiko. Dan bahkan jika kekuatannya kembali seperti saat ia masih menjadi dewa, dirinya tidak bisa menyelamatkan semua orang.
Kemudian adegan berganti. Keesokan harinya di kantor kepala sekolah, Kinran sedang membaca buku. Akan tetapi tiba-tiba Juyi masuk dan dengan tersenyum ia menanyakan apakah Kinran mencarinya. Kinran tidak menjawab pertanyaan Juyi, namun balik bertanya apa yang telah Juyi lakukan kepada Yao Tianming sebelumnya. Juyi menjawab ia hanya melakukan percakapan yang ramah dengan Yao Tianming dan tidak terjadi apa-apa. Mendengar jawaban Juyi, Kinran tidak mempercayainya dan menyuruh Juyi untuk tidak bicara omong kosong. Melihat Kinran tidak percaya, Juyi jadi panik, berkata ia tidak melakukan apapun kepada Yao Tianming. Kinran tidak peduli dengan alasan Juyi, lalu mengatakan jika Yao Tianming adalah orang yang sangat berbahaya. Namun Juyi merespon dengan santai, meski Yao Tianming berbahaya, pihak lain tidak akan bisa mengalahkannya. Mendengar Juyi, raut wajah Kinran menjadi masam. Ia mengingatkan di era sekarang senjata api ada di mana-mana. Mendengar ini, Juyi memegang dagunya. Ia merasa Kinran benar dan saat ini ia tidak bisa menang melawan peluru. Kemudian adegan berganti. Keesokan harinya, hari ini adalah hari di mana Juyi akan mendapat gaji pertamanya. Namun ketika ia sedang membuka ponselnya, terlihat raut wajah Juyi tampak depresi. Melihat hal ini, Tan Yu menghampiri Juyi dan menanyakan apakah Juyi memiliki masalah. Permasalahan dimulai ketika Juyi mengetahui gajinya telah dipotong oleh seorang pria. Pria ini bernama Chen Kai. Mengetahui gajinya dipotong, Juyi menanyakan kenapa Chen Kai memotong gajinya. Chen Kai menjawab alasan ia memotong gaji Juyi karena Juyi sering melewatkan kelas. Juyi pun marah dan membantah ia hanya melewatkan kelas 2 kali dan sudah minta izin kepala sekolah Kinran. Chen Kai membalas ringan, meski Juyi sudah meminta izin, namun aturan tetaplah aturan dan tidak bisa dilanggar. Kali ini Juyi tidak lagi marah. Ia lalu menebak jika Chen Kai memiliki dendam dengannya, dan itu karena Chen Junyu. Mendengar ini, gantian Chen Kai yang marah. Ia menyuruh Juyi untuk pergi dan tidak menuduh orang sembarangan. Juyi pun pergi. Ia tidak ingin membuat masalah, namun bukan berarti ia akan melupakan masalah ini. Chen Kai melihat Juyi pergi. Ia merasa seberapapun Juyi mencoba, Juyi tidak akan bisa melawannya. Sepulang sekolah, Juyi kembali ke rumahnya. Saat ini, Juyi terlihat duduk dan sedang memikirkan sesuatu. Juyi kemudian memegang kuas dan selembar fuyuan di tangannya. Ia berniat untuk membuat jimat. Jimat yang ingin Juyi buat bukanlah jimat keberuntungan, akan tetapi jimat yang memiliki efek sial. Dan tidak berselang lama, meski Juyi tampak kelelahan, namun akhirnya Juyi menyelesaikan jimat buatannya. Keesokan harinya di kantin sekolah, Juyi berniat mengeksekusi rencananya untuk melawan Chen Kai. Juyi terlihat menghampiri Chen Kai dan menepuk pundak Chen Kai. Chen Kai yang sedang makan pun tersedak. Dan Chen Kai menjadi marah, namun ia tidak sadar jika ada sebuah jimat yang menempel di punggungnya. Chen Kai lalu menenangkan diri dan ia merenung. Ia merasa Juyi sengaja mencari masalah dengannya. Di dalam hatinya, ia memikirkan kenapa wakil kepala sekolah Gao Wenqian memintanya untuk menargetkan Juyi. Namun di tengah lamunannya, tiba-tiba ponsel di tangan Chen Kai terjatuh dan masuk ke dalam mangkok sup. Mengetahui ini, Chen Kai langsung berdiri dan raut wajahnya tampak terkejut. Akan tetapi, saat Chen Kai hendak berdiri, ia merasa kram di kakinya dan kakinya menjadi goyah. Chen Kai pun kehilangan keseimbangan
dan dengan panik ia menyenggol mangkok sup yang ada di atas meja. Dan akhirnya tanpa bisa dihindari, Chen Kai pun terjatuh dengan mangkok sup yang menumpahi kepalanya. Namun nasib sial belumlah usai. Tampak seorang pelayan kehilangan keseimbangan karena ia menginjak tumpahan sup. Dan makanan yang ia bawa pun terjatuh menimpa kepala Chen Kai. Pelayan yang melihat ini lalu berniat membantu Chen Kai berdiri. Tapi tanpa disangka, pelayan tersebut masih terpleset tumpahan sup dan tubuhnya terjatuh ke arah Chen Kai. Chen Kai pun hanya bisa pasrah menerima hantaman dari tubuh pelayan yang terjatuh menimpanya. Tan Yu yang melihat kejadian ini tidak bisa menahan tawa, sedangkan Cuyi yang duduk di depannya hanya terdiam. Namun Cuyi lalu tersenyum. Ia memperkirakan jika efek sial yang menimpa Chen Kai akan bertahan seharian. Cuyi kemudian kembali ke ruang guru. Di ruangan, ia mendengar dua guru wanita yang membicarakan nasib sial Chen Kai. Mendengar ini, Cuyi memperlihatkan senyum penuh kemenangan karena ia berhasil membuat Chen Kai menderita. Tapi tiba-tiba terdengar ponsel yang berdering bersamaan. Mengetahui ini, Cuyi dan guru lainnya menjadi bingung. Salah satu guru wanita lalu melihat ponselnya. Setelah melihat isi pesan, guru wanita tersebut menjadi terkejut. Tan Yu yang juga mendapat pesan. Ia mendekati Cuyi dan memberitahu jika Cuyi diangkat sebagai guru olahraga. Mendengar ia jadi guru olahraga, Cuyi tampak depresi. Sedangkan Tan Yu yang ada di samping memberi Cuyi selamat. Namun kemudian Cuyi terkejut karena ia mendapat pesan dari Ginran. Ginran memberitahu Cuyi jika kelasnya tidak dapat peringkat, bonus yang akan ia terima akan dikurangi setengah. Dan saat ini dengan rasa marah di hatinya, Chen Kai berjalan keluar. Ia dipecat karena terbukti korupsi di sekolah. Meski dipecat, Chen Kai tidak menyerah. Ia berniat balas dendam kepada orang yang telah membuatnya menderita. Di sisi lain, ketika Gao Wenqian tahu Chen Kai dipecat, sedangkan Cuyi mendapat promosi, ia menjadi panik. Ia takut jika hal ini diketahui oleh Yao Tianming. Yao Tianming akan datang menemuinya dan menyalahkan dirinya. Adegan berganti. Di suatu tempat, ada dua pria tua yang sedang duduk dan bermain permainan papan di atas meja. Pria tua botak ini bernama Chang Hong. Ia adalah seorang grandmaster setengah langkah. Sedangkan pria tua yang satunya bernama Liang Sangjun. Ia adalah kakek dari Liang Xi'er. Liang Sangjun kemudian menanyakan kepada Chang Hong berapa lama dirinya bisa hidup. Chang Hong menjawab, Liang Sangjun masih mempunyai waktu hidup sekitar 1 bulan. Mendengar hanya 1 bulan, Liang Sangjun meminta ketika ia mati, Chang Hong dapat menemukan cara untuk menekan kutukan keluarganya. Namun, Chang Hong menyuruh Liang Sangjun tidak perlu khawatir. Ia meramal ada naga baru yang akan terlahir. Dan naga tersebut mungkin bisa menghancurkan kutukan keluarga Liang Sangjun. Kemudian hari berganti dan keesokan harinya di SMA ketiga. Hari ini akan ada siswa baru yang akan masuk ke kelas Cuyi. Siswa tersebut adalah Liang Xi'er dan seorang pemuda yang bernama Chen Yuyang yang juga sepupu Liang Xi'er. Mengetahui ternyata murid barunya adalah Liang Xi'er, gadis yang Cuyi temui sebelumnya, Cuyi menjadi terkejut. Liang Xi'er kemudian memberi hormat kepada Cuyi dan mengatakan ia akan menjadi murid Cuyi mulai sekarang. Lalu Liang Xi'er melambaikan tangannya dan memperkenalkan dirinya kepada semua murid. Bulai dan murid lainnya yang melihat Liang Xi'er, mereka menjadi senang dan bersemangat. Sedangkan di sisi lain, Chen Yuyang dengan sikap acuh tak acuh
dan tidak ramah, juga memperkenalkan diri. Namun ketika Cuyi dan para muridnya mendengarkan ucapan Chen Yuyang, mereka menatap dengan tatapan aneh. Hal ini karena Chen Yuyang mengatakan jika SMA ketiga adalah tempat untuk orang-orang miskin bersekolah. Tidak terima dengan ucapan Chen Yuyang yang menghina, Qian Qiashua yang mendengar hal ini menjadi marah. Sedangkan Cuyi dengan sikap Chen Yuyang yang buruk, ia tidak keberatan jika pihak lain pergi dari kelasnya. Mendengar Cuyi ingin mengusirnya, Chen Yuyang membalas dan berkata ia tidak berniat belajar di kelas Cuyi. Namun kemudian Chen Yuyang menoleh ke belakang karena ia melihat seseorang yang tiba-tiba datang. Orang yang datang ternyata adalah Luo Luo yang sudah lama tidak masuk ke kelas. Melihat Luo Luo, Chen Yuyang menjadi terkejut. Ia tidak menyangka gadis yang ia cintai akan muncul di SMA ketiga. Luo Luo sendiri saat melihat Chen Yuyang dan Liang Xi'er, ia juga terkejut karena ia juga mengenal mereka berdua. Liang Xi'er lalu tersenyum dan menyapa Luo Luo. Ia sudah lama tidak bertemu dengan Luo Luo. Sedangkan Chen Yuyang saat tahu Luo Luo datang, sikapnya yang awalnya acuh tak acuh berubah menjadi ramah. Melihat perubahan sikap Chen Yuyang, semua murid menatap dengan tatapan yang lebih aneh dari sebelumnya. Dan saat ini, seusai pelajaran, Cuyi memanggil Liang Xi'er ke kantor dan menanyakan alasan ia datang ke SMA ketiga. Liang Xi'er menjawab, ia tidak punya pilihan dan Cuyi satu-satunya orang yang dapat membantu keluarganya. Cuyi pun meminta Liang Xi'er untuk memberinya 1 tahun. Dalam 1 tahun, ia bisa menyembuhkan keluarga Liang Xi'er. Namun Liang Xi'er menolak. Ia merasa jika kakeknya tidak bisa bertahan selama 1 tahun. Cuyi lalu bertanya, apakah Liang Xi'er pernah berpikir jika ia membantu, itu juga akan membawa bencana untuknya. Melihat Cuyi menolak permintaan Liang Xi'er, Chen Yuyang marah dan berkata Cuyi bukanlah guru yang baik. Dan kemudian Chen Yuyang membuka pintu dan mengajak Liang Xi'er untuk pergi. Cuyi yang melihat Chen Yuyang ingin pergi, ia tidak peduli, namun justru mempersilahkan Chen Yuyang untuk pergi. Chen Yuyang yang hendak pergi lalu berhenti dan dengan raut wajah kesal, ia ingin menantang Cuyi berkelahi. Melihat situasi memburuk, Liang Xi'er tampak cemas dan ia menyuruh Chen Yuyang untuk tidak berkelahi dengan Cuyi. Namun Chen Yuyang menghiraukan ucapan Liang Xi'er dan ia bersiap untuk bertarung dengan Cuyi. Dan terlihat Chen Yuyang mengepalkan tangannya dan mulai menyerang Cuyi yang ada di depannya. Akan tetapi Cuyi yang masih duduk santai hanya membalas serangan Chen Yuyang dengan tangkisan ringan. Karena tidak bisa menahan tangkisan Cuyi, Chen Yuyang terpental sampai keluar dari ruangan. Liang Xi'er yang melihat semua ini, ia tampak panik dan memohon Cuyi berbelas kasihan kepada Chen Yuyang. Namun tiba-tiba mata Liang Xi'er terbuka lebar dan entah kenapa ia menjadi terdiam. Lalu terlihat aura ungu yang menyelimuti seluruh tubuh Liang Xi'er dan Liang Xi'er hanya bisa berlutut di lantai. Dan dari aura ungu tersebut muncul sebuah monster yang membentuk seperti tengkorak kepala. Cuyi yang melihat ini, ia jadi terkejut. Ia mengenali hal ini, yaitu pengorbanan darah, kutukan paling kejam di dunia. Cuyi lalu mengambil posisi untuk mengeluarkan jurusnya dan berniat untuk melawan kutukan tersebut. Dengan jurus yang Cuyi beri nama teknik mental Tai Chi, satu jari menghancurkan iblis, Cuyi mulai menyerang. Terlihat serangan Cuyi mengenai monster kutukan tersebut dan membuatnya hancur berkeping-keping. Setelah monster kalah, Liang Xi'er mulai tersadar dan ia bertanya,
apakah Cuyi sudah menghilangkan kutukannya? Cuyi menjawab, ia hanya menekan kutukan tersebut, dan kutukan tersebut bersumber dari kakek Liang Xi'er. Dan Cuyi menduga kakek Liang Xi'er hanya punya sisa hidup 1 bulan. Ketika mendengar ini, Liang Xi'er pun terkejut. Liang Xi'er kemudian bersujud di hadapan Cuyi dan meminta Cuyi untuk menyelamatkan kakeknya. Melihat Liang Xi'er begitu tulus, Cuyi tampak terdiam. Ia merasa ia memiliki sebab dan akibat dengan Liang Xi'er. Setelah memikirkannya, akhirnya Cuyi memutuskan membantu Liang Xi'er untuk menyelamatkan keluarganya. Mendengar Cuyi bersedia membantu keluarganya, Liang Xi'er menjadi senang. Cuyi lalu berkata, ia membantu Liang Xi'er bukan karena ia berasal dari keluarga kaya, tapi karena ia adalah muridnya. Liang Xi'er yang mengetahui niat asli dari Cuyi, ia tampak terdiam dan raut wajahnya memancarkan kekaguman. Liang Xi'er kemudian membungkukkan badannya dan berterima kasih kepada Cuyi. Sementara itu, di luar ruangan, Chen Zhuyang duduk menunggu dan tangannya memegang pipinya yang kesakitan. Namun, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil nama Chen Zhuyang dan berjalan menghampiri Chen Zhuyang. Chen Zhuyang menolehkan kepalanya dan ia terkejut. Orang yang datang ternyata adalah Luo Luo. Dengan raut wajah malu, Chen Zhuyang lalu bertanya kepada Luo Luo, kenapa Luo Luo datang ke sekolah SMA ketiga. Ketika Chen Zhuyang bertanya hal ini, wajah Luo Luo memerah dan ia menjawab, ada seseorang yang ia sukai di SMA ketiga. Mendengar ini, Chen Zhuyang menjadi penasaran dan ia menanyakan siapa orang yang disukai Luo Luo. Luo Luo pun menoleh dan menjawab ringan, orang yang ia sukai adalah Cuyi. Mengetahui itu Cuyi, Chen Zhuyang terdiam. Ia tidak menyangka gadis yang ia cintai menyukai guru rendahan. Kemudian adegan berganti. Saat ini di sebuah villa mewah yang diberi nama Villa Meisan. Liang Sangjun tampak duduk. Ia adalah pemilik dari Villa Meisan ini, dan ia sudah lama tidak kembali ke villa ini. Dan di depannya ada pria parubaya. Orang ini bernama Liang Bochao, anak Liang Sangjun dan ayah dari Liang Xi'er. Liang Sangjun lalu berkata, ia kembali ke kota Jiujiang untuk bertemu seorang master yang dapat menyembuhkannya. Dan adegan berganti lagi. Keesokan harinya setelah hari berganti, saat ini di rumah Cuyi. Setelah bangun tidur, Cuyi mendapat telepon dari Liang Xi'er yang mengatakan ia sudah sampai di rumah Cuyi. Dengan raut wajah yang masih mengantuk, Cuyi lalu berjalan dan membukakan pintu. Terlihat Liang Xi'er yang sudah berpakaian rapi. Ia melambaikan tangannya dan menyapa Cuyi. Namun kemudian Liang Xi'er menjadi terkejut dan bingung karena ia melihat tiba-tiba Cuyi menutup pintu rumahnya. Dan tidak berselang lama, Cuyi pun keluar lagi. Tapi kali ini Cuyi sudah berpakaian rapi dan siap untuk pergi.